Hai sobat makan. Putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke, langsung saja. Pada cover One Piece chapter 1048 ini adalah lanjutan keadaan di Pulau Whole Cake, di mana dua penyusup kemarin ternyata Ichichi dan Reiju yang kemungkinan berusaha menyelamatkan saudaranya yaitu Neji dan Yonji. Keberadaan mereka diketahui melalui cermin milik Brule di pulau tersebut. Judul chapter kali ini adalah 20 tahun. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutkan pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Luffy mengepalkan tangannya yang sangat besar untuk mengakhiri pertarungan mereka. Kaido pun nampak kecil dibandingkan dengan genggaman tangan Luffy. Untuk masalah Onigashima, Luffy sudah menyerahkan pada Momonosuke untuk memindahkannya. Tujuannya supaya serangan Luffy tak menghancurkan pulau tersebut dan membuat kawan-kawannya terluka bahkan mati. Saat Momo merasa tak mampu untuk memindahkan Onigashima, Momo mengingat kata-kata masa lalunya bersama keluarga. Aku tahu kau akan menemukan cara untuk membangkitkan kembali klan Kozuki di masa depan. Setelah mengingat kata-kata tersebut, Momo bangkit dan mendapat kepercayaan diri untuk memindahkan Onigashima. Di panel ini diperlihatkan perjuangan keras susah payah Momo untuk mendorong pulau Onigashima. Scene berpindah ke pertarungan Luffy dan Kaido. Diperlihatkan mereka saling tatap menatap sebelum serangan Luffy dihantamkan. Kaido lalu berkata, "Baiklah, akan kuterima serangan ini langsung. Kau belum dengar topi jerami? Pahlawan negeri ini dibakar hidup-hidup 20 tahun yang lalu." Saat berkata demikian, tubuh naga Kaido berubah ke wujud naga api yang sangat panas, Flaming Drum Dragon. Kaido melanjutkan, "Sejak saat itu negeri ini tidak bertuan. Selama ini mereka sudah menunggu kalian para penyelamat untuk muncul." Nah, di sini terlihat pegangan Luffy lepas dari Kaido karena saking panasnya tubuh Kaido. Saat mengetahui itu, Kaido melanjutkan perkataannya kembali. "Jangan khawatir, kau lepas juga tidak apa-apa. Aku jamin aku takkan lari. Lagi pula tangan kananmu takkan menghantam ke bawah, karena aku akan melelehkannya." Sekarang kita diperlihatkan tanduk dari pulau Onigashima terbakar hanya dengan sentuhan tubuh naga api Kaido. Jika seluruh pulau Onigashima diduduki Kaido yang sekarang, sudah dipastikan pulau Onigashima akan lenyap dalam sekejap. Memang sungguh mengerikan Yonko terkuat di bumi ini ya sob. Kembali ke topik. Mendengar perkataan Kaido, Luffy berkata, "Tak akan kubiarkan itu terjadi." Kaido mempersiapkan tekniknya kembali, Rising Dragon. Yang kau sebut Haki itu dikenal sebagai Riwo di Wano sini. Luffy pun menjawab, "Kakek mengajariku cara menyerang tanpa bersentuhan. Akan kuhantam kau sampai ke dasar neraka." Sekarang serangan Luffy dihantamkan ke Kaido dengan sangat keras. Gomu-gomu no Barjangkan. Namun Kaido tak tinggal diam saja. Ia juga menggunakan teknik barunya dalam mode naga api yang bernama Blazing Bagua. Serangan mereka berdua akhirnya bentrokan yang menyebabkan langit menjadi sangat terang karena gesekan Hauso Haki yang mereka miliki. Panel kembali berpindah di mana kita diperlihatkan Usopp dengan beberapa Akayaja. Di sana Usopp meminta maaf pada Kinemon dan berkata, "Oh tidak, Kin, Kiku, aku tidak bermaksud untuk menjatuhkan kalian. Tetaplah hidup, jangan sampai mati karenaku." Terlihat juga beberapa samurai yang berteriak kepada Luffy agar segera mengalahkan Kaido sekarang juga. Namun di sisi lain Kawamatsu mengatakan bahwa semua ini tidak akan berakhir kecuali Kaido diusir dari negeri ini. Setelah itu kita diperlihatkan kembali pada flashback 20 tahun yang lalu saat kebakaran di Kastil Oden. Kita diperlihatkan kejadian saat Tuan Oden direbus hidup-hidup pada kuali yang sangat besar. Dan para Akayaja berlari meninggalkan tuannya sambil meneteskan air mata. Melihat hal tersebut, bawahan dari Kaido berteriak, "Para pengikut Oden melarikan diri, jangan biarkan mereka kabur." Para Akayaja terus berlari menjauh dari Kastil Oden dan tiba-tiba dor! Terdengar suara tembakan di tempat Oden dan Orochi. Suara tersebut sempat menghentikan para Akayaja. Dan ternyata Oden telah dieksekusi dengan ditembak oleh Kaido tepat di kepala Oden yang dimana dia juga sedang direbus di dalam kuali. Salah satu dari Akayaja sambil menangis dia berteriak, "Tuan Oden!" Kinemon kemudian berteriak, "Semuanya cepat lari, jangan menoleh ke belakang." Setelah Kaido berhasil mengeksekusi Oden, Orochi yang berada di hadapan Kaido berkata,
Cuma ada satu tempat tujuan dari samurai itu, Kuri. Mereka berniat melindungi penerus Oden. Dia adalah Momonosuke. Kaido pun menjawab, jadi Oden punya anak, akan kudatangi dia sendiri. Warga Wano Kuni tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Kemudian mereka mendatangi Kaido dan berkata, ampuni kami, jangan memburu klan Kozuki. Dengan mengayunkan kanapunya, Kaido berkata, menyingkir dariku. Orochi yang juga berada di sana kemudian berkata, jangan ragu untuk menembak siapapun yang berani menentang Shogun. Kemudian Orochi menanyakan bagaimana keadaan istri Oden kepada bawahan dari Kaido. Orochi berkata, bagaimana dengan istri Oden? Bawahan dari Kaido pun menjawab, sudah dipastikan dia tewas di kota Bakura. Tidak ada lagi yang terlihat kabur dari runtuhan kastil Oden. Garis keturunan Kozuki sudah tamat. Orochi terlihat sangat bahagia karena telah berhasil mengakhiri keluarga Kozuki. Kemudian kita diperlihatkan 4 sosok yang menjadi daimyo di Wano Kuni, yaitu Tonoyasu, dan 3 yang lainnya adalah orang yang ditemui Yamato saat di goa. Kemudian Orochi memberikan sebuah pilihan kepada para daimyo. Orochi berkata, sekarang waktunya kalian para daimyo untuk memilih. Maukah kalian membantu kami membangun Wano yang baru? Atau kalian memilih untuk berperang? Mendengar pernyataan dari Orochi, para daimyo terlihat sangat kesal. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan mereka menjawab, pertanyaan bodoh. Kami menolak mengakui Shogun yang bukan seorang dari Kozuki. Kami akan membalas kematian Oden. Mendengar jawaban dari mereka, Orochi tertawa terbahak-bahak dan berkata, lemah. Sebuah penghinaan jika menyebut kalian adalah seorang samurai. Kemudian dengan kekuatan Blast Burst-nya, Kaido menghancurkan dan meratakan kastil Oden. Salah satu dari samurai berkata, brengsek. Kalau saja pecundang itu tidak dibantu Kaido, siapa yang takut dengan orang itu? Kemudian salah satu samurai yang berada di sana merespon, diam, telinga Orochi ada di mana-mana. Anak buah Kaido bisa menemukan kita. Kemudian kita diperlihatkan oleh bawahan dari Kaido yang mengatakan sesuatu. Cari setiap pemuda yang badannya bugar dan bawa mereka ke sini. Seluruh negeri ini akan menjadi pabrik senjata kita. Terlihat semua anak buah dari Kaido bergerak menyeret dan membawa semua orang untuk dijadikan budak. Terlihat warga yang dijadikan budak oleh Orochi dan Kaido terus bekerja tanpa diperbolehkan istirahat. Kaido lalu berkata, kalau kalian masih bisa bernafas, berarti kalian bisa bekerja. Terus gerakan tangan kalian. Jangan harap ada keajaiban yang akan datang menolong kalian. Salah satu dari pekerja menjawab, kita harus sabar. Ini akan menjadi musim dingin yang panjang. Kita harus percaya pada ucapan Toki. Kemudian Orochi pun menjawab, lihatlah orang-orang rakus ini Kaido. Mereka memakan sisa buah semel yang busuk. Biarkan penduduk kota Ebisu memakannya juga. Perut mereka akan terus kosong dan orang tercintanya akan mati kelaparan. Kemudian flashback ini ditutup dengan Orochi yang tertawa kesenangan. Kita kembali pada masa sekarang, tepatnya di mana tempat Kozuki, Hiyori, dan Orochi berada. Orochi berkata kepada Hiyori, terkutuk kau. Hahaha. Akan kuajak kau bersamaku. Seharusnya kau tidak meremehkan kemarahan klan Kurozumi. Sampai bertemu di neraka kita bisa minum bersama di bawah sana. Hiyori hanya terdiam dan ketakutan karena kemarahan dari Orochi. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Denjiro memenggal kepala naga Orochi yang penuh dengan api hingga kepala naga tersebut jatuh ke tanah berlumuran darah. Dan sekarang Hiyori sudah aman dalam dekapan Denjiro. Di samping panel terlihat warga di ibu kota Bungari yang gembira melepaskan lentera perayaan. Dan mereka menaruh harapan pada lentera tersebut. Antara lain harapan mereka adalah berikan aku seteguk air bersih. Bebaskan kami dari neraka ini. Tolong lenyapkan Orochi. Harapan yang mereka tulis tanpa disadari sebentar lagi akan terwujud. Scene berpindah ke pertarungan utama kembali. Diperlihatkan Luffy dan Kaido saling bentrok serangan dan saling bergesekan Housoku Haki, yang tiba-tiba membuat scene ini berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.